Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum Bu Guru menyampaikan materi, jangan lupa kalian berdoa dulu. Alhamdulillah, materi yang Bu Guru sampaikan hari ini adalah materi tema 7, indahnya keberagaman di negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan di negeriku. Lanjut anak-anak ya. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Pembelajaran 1, mencari arti kata sulit dan istilah dalam teks. Apa itu istilah? Istilah adalah kata atau gabungan kata yang menjelaskan konsep atau keadaan dalam bidang tertentu. Istilah sering juga disebut sebagai kata atau ungkapan khusus. Untuk mengetahui arti dari suatu istilah, kamu dapat mencarinya di Kamus Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI. Saat mencari arti suatu istilah dalam kamus, kamu harus mencari istilah tersebut dalam bentuk kata dasarnya terlebih dahulu. Selanjutnya menjelaskan gaya magnet dan gaya gravitasi. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet disebut benda ferromagnetik, misalnya besi, baja, dan nikel. Sedangkan benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan lemah disebut benda paramagnetik. Contohnya atau misalnya aluminium, kaca, dan kayu. Sifat-sifat magnet antara lain sebagai berikut. Yang pertama, magnet memiliki gaya tarik. Yang kedua, gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Yang ketiga, magnet mempunyai 2 kutub. Berdasarkan asalnya, magnet dibedakan menjadi satu magnet alam adalah magnet yang sudah tersedia di alam. Contohnya batuan yang dapat menarik besi. Yang kedua, magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat manusia. Contoh magnet batang, jarum batang, atau silinder huruf U dan nah ini anak-anak ya, contohnya magnet batang ini yang disebut dengan magnet batang. Yang kedua itu magnet jarum. Yang ketiga magnet silinder. Yang keempat magnet ladam. Yang kelima magnet U. Selanjutnya gaya gravitasi. Gaya yang menarik benda selalu menuju ke bawah disebut gaya gravitasi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Contohnya, gaya gravitasi bumi adalah jatuhnya buah dari pohon dengan sendirinya. Gumpalan kertas yang dijatuhkan lebih cepat tiba di permukaan tanah dibandingkan dengan kertas lembaran. Hal ini dikarenakan
gesekan gumpalan dengan udara lebih kecil. Kita lanjut pembelajaran kedua, menjelaskan perbedaan karya seni kolase, montase, mozaik, dan aplikasi. Karya seni aplikasi adalah salah satu cara menghias kain menggunakan motif dengan warna yang beragam ya. Ini contoh karya seni aplikasi. Tas yang diberi hiasan kain bermotif. Selanjutnya menjelaskan gaya gesek dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua permukaan benda saling bergesekan. Ya, kamu lihat di sini ya, ada anak yang mendorong meja. Berdasarkan kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan kedua benda yang bergesekan. Makin halus permukaan, maka gaya gesek akan semakin kecil. Makin kasar permukaan, maka gaya gesek semakin besar. Ini kamu bisa lihat ya, seorang anak yang lagi melakukan gaya dorong, mendorong meja. Ini disebut dengan gaya gesek. Selanjutnya, menjelaskan gaya gesek dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya gesek pada benda yang bergerak selalu berlawanan arah dengan arah gerakan benda tersebut. Gaya gesek ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Contoh gaya gesek yang menguntungkan, yang pertama, alas, sandal, dan sepatu dibuat dari bahan karet agar pemakainya tidak mudah terpeleset. Yang kedua, sepatu sepak bola diberi pul pada bagian alas untuk memperbesar gaya gesek agar pemakainya tidak mudah terpeleset. Yang ketiga, gaya gesek juga terjadi pada rem sepeda untuk memperlambat laju sepeda. Yang keempat, ban kendaraan dibuat dari karet dengan motif beratur atau beralur agar memperbesar gaya gesek yang terjadi antar ban dan jalan raya. Contoh gaya gesek yang merugikan. Pada mesin sepeda motor atau mobil selalu terjadi gesekan antara bagian-bagiannya. Gesekan itu akan membuat mesin cepat rusak. Untuk mengurangi gesekan yang terjadi, mesin diolesi pelumas. Yang kedua, gear roda dengan rantai sepeda dan sepeda motor juga sering bergesekan. Jika tidak dirawat akan cepat rusak. Perawatannya yaitu dengan memberi pelumas untuk mengurangi gesekan yang terjadi. Yang ketiga, ban mobil, sepeda motor atau sepeda jika sering digunakan, lama-kelamaan alur ban akan hilang sehingga dapat mengurangi gaya gesek. Akibatnya, kendaraan mudah tergelincir jika jalanan basah. Demikian anak-anak materi yang disampaikan oleh Bu Guru. Semoga bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.